Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, talabul ilm atau menuntut ilmu adalah kewajiban kaum muslimin dan muslimat semua, bahkan sampai kita meninggal dunia. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, maka kita pun berkewajiban untuk menghiasi diri dengan keindahan ilmu, yakni menghiasi diri dengan keindahan ilmu berupa bagusnya budi pekerti, akhlak yang baik dengan selalu bersikap tenang, berwibawa, khusyuk, tawaddu, dan senantiasa bersikap istiqamah secara lahir dan batin, serta berkewajiban bagi para penuntut ilmu untuk senantiasa menjauhi perkara-perkara yang akan merusak ilmu tersebut. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, dulu para ulama mempelajari budi pekerti sebagaimana mereka mempelajari ilmu yang lain. Kemudian Raja bin Haywah berkata kepada seseorang, beliau katakan, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis, tapi jangan sampaikan hadis dari riwayat orang yang pura-pura mati. Juga jangan dari orang yang suka mencela. Sahabat sekalian, kedua kisah tersebut diceritakan oleh Al-Khatib di dalam kitab Al-Jami'. Beliau berkata, wajib bagi para penuntut ilmu untuk menghindari suka bermain-main dalam majlis ilmu, berbuat yang sia-sia, dan bersikap rendah dalam majlis ilmu, seperti banyak tertawa, bermain dengan teman-temannya, berbisik-bisik, bercubit-cubit, dan lain sebagainya, seperti memperlihatkan kejemuan, kebosanan di dalam majlis ilmu. Ini tidak beradab. Salah satu contoh kejemuan misalkan di dalam majlis ilmu dengan banyak memainkan HP, kemudian berselonjor ria tanpa udzur syar'i, banyak berpaling atau sedikit-sedikit melihat jam. Ini termasuk memperlihatkan kejemuan di dalam menuntut ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarh Adab dan Manfaat Menuntut Ilmu, semestinya bagi para thalabul ilm di dalam majlis ilmu harus senang dan bahagia, karena hakikatnya para penuntut ilmu sedang berada di taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sepantasnya para penuntut ilmu merasa jemu, merasa jenuh berada di majlis ilmu dengan memperlihatkan akhlak-akhlak yang tidak beradab. Kemudian nasihat yang kedua untuk para penuntut ilmu, ketika berinteraksi dengan gurumu, dengan syekhmu, dengan pembimbingmu, dengan pembinamu, janganlah engkau memanggilnya hanya dengan namanya saja atau hanya dengan gelarnya saja, yakni memanggil guru hanya dengan Pak Guru, kalau bahasa Arabnya Ustaz, ya, tapi panggil Ustadi, guruku, atau Ustaduna, guru kami. Ini nasihat dari Syekh Al-Utsaimin. Nah, hari ini
banyak di akhir zaman para penuntut ilmu kehilangan adab kepada gurunya. Padahal itu yang akan memberikan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Apa itu? Kadang-kadang di dalam tulisan hanya nulis kepada gurunya dengan tulisan singkat us. Wal'iyadzubillah, kalau manggil gurunya dengan us juga wal'iyadzubillah. Apa susahnya ustadi, ustaduna? Itu adalah tahiyyah penghormatan seorang murid kepada gurunya yang dianjurkan oleh ulama, para ulama salaf. Mereka menasihati kita para thalabul ilmi dengan nasihat seperti itu, mereka sudah mendapatkan kesuksesan, keberkahan dari ilmunya karena mereka memuliakan gurunya. Dan ini juga sudah dinasihatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yakni mestinya para penuntut ilmu senantiasa menghormati gurunya, terutama dalam panggil memanggil namanya. Jadi dijelaskan oleh Syekh di sini, panggillah ustadi, baik itu secara panggil memanggil atau di dalam risalah, tulisan, ya kitabah, di dalam surat menyurat, ya, ustadi atau ustaduna. Setelah itu boleh dipanggil namanya, ya, karena gelarnya lebih mulia daripada namanya. Jangan disingkat. Dan ketika kita memanggil ustadi, ustaduna, dihadirkan di dalam hati tahiyyah penghormatan kepada guru kita. InsyaAllah, kata para ulama salaf, ketika para penuntut ilmu sudah memberikan adabnya penghormatan kepada gurunya, maka Allah akan memberikan keberkahan dari ilmu yang diterimanya. Dulu sahabat-sahabat sekalian di pondok, banyak para tulab, para penuntut ilmu yang hafalannya bagus, nilai-nilainya bagus, ya, tetapi setelah keluar dari pondok, bahkan ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa demikian? Dijawab oleh para ulama, karena tidak beradab terhadap gurunya. Tapi banyak yang biasa-biasa saja, hafalannya biasa, hafalan Qur'annya biasa, hafalan hadisnya biasa, nilai-nilai yang lainnya biasa, tapi Masya Allah, ketika keluar dari pondoknya, keluar dari sekolahnya, mendapatkan keberkahan yang luar biasa, karena dia beradab terhadap gurunya. Semoga Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita sekalian, karena kita punya guru yang wajib kita hormati dimanapun dan kapanpun. Selalu beradab kepada mereka, terutama dalam panggil memanggil, dan tidak memperlihatkan kesombongan kepada guru kita. Bertawadhu'lah kepada mereka seperti apapun mereka keadaannya, karena mereka adalah guru kita. InsyaAllah Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberikan keberkahan ilmunya kepada kita. Barakallahu fikum.